Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang hasil pemeriksaan USG. Saya sendiri Muhammad Haikal Azgi Firdan. Dan saya Nur Oya. Saya Nur Hayati. Selamat menonton. Pemeriksaan USG dapat disimpulkan bahwa ultrasonografi atau USG adalah suatu alat dalam bidang kedokteran yang digunakan untuk pemeriksaan bagian tubuh maupun janin dalam rahim seorang ibu dengan menggunakan gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke bagian tubuh yang akan dideteksi. Adapun kelebihan dari ultrasonografi atau USG adalah yaitu yang pertama, dapat mendeteksi kelainan anatomis pada organ dengan cepat dan akurat. Yang kedua yaitu dapat mendeteksi antara tumor ganas dan tumor jinak. Yang ketiga yaitu menetapkan umur kehamilan, letak ari-ari dan jenis kelamin dari janin, serta dapat memantau gerakan dari janin. Yang keempat yaitu mendeteksi kelainan pada kandungan seperti kelainan pada kista indung telur, tumor, dan lain-lain. Adapun kekurangan dari ultrasonografi atau USG itu yang pertama, pada pemeriksaan kandung empedu dalam keadaan terisi memerlukan puasa sekurang-kurangnya 8 jam. Yang kedua yaitu USG tidak dapat memeriksa organ-organ yang kurang baik memantulkan gelombang suara frekuensi tinggi, yaitu yang berisi rongga udara seperti paru-paru dan usus. Kekurangan bagian-bagian alat dari ultrasonografi yaitu yang pertama display atau LCD berfungsi untuk menampilkan gambar bagian tubuh yang diperiksa menggunakan USG. Yang kedua yaitu transducer, yaitu komponen USG yang ditempelkan pada bagian tubuh yang akan diperiksa seperti dinding perut atau dinding poros usus besar pada pemeriksaan prostat. Adapun yang ketiga yaitu pulse control untuk mengatur banyaknya pulsa. Yang keempat yaitu keyboard yang dimana keyboard itulah tombol-tombol yang berisi huruf dan simbol yang digunakan untuk mengisi identitas pasien. Yang kelima yaitu disk storage sebagai tempat penyimpanan data hasil pemeriksaan USG. Yang keenam yaitu printer berfungsi untuk mencetak hasil pemeriksaan USG. Jenis dan tampilan pemeriksaan USG. USG 2 dimensi mampu menampilkan gambar 2 bidang, yakni memanjang dan juga melintang. Dapat digunakan untuk melihat organ-organ internal, melihat gerakan bayi, mengukur panjang dan berat janin, bahkan bisa untuk mendeteksi kelainan sebesar 80-90%. USG 3 dimensi menghasilkan gambar 3 dimensi yang lebih detail sehingga mudah dipahami oleh pasien. Dapat digunakan untuk melihat anatomi tubuh dan janin dan mendeteksi kondisi kelainan pada janin seperti kelainan bibir sumbing atau bayi terlilit tali pusar. USG 4 dimensi biasa disebut sebagai SD Live atau real time. USG ini paling canggih karena dapat menghasilkan gambar 3D lebih detail, akurat, dan tampak seperti aslinya, sehingga seperti sebuah film. Dapat mendeteksi kelainan pada janin dengan lebih jelas seperti kelainan plasenta atau kehamilan ektopik. USG Doppler saat ini sudah menjadi alat atau sarana penunjang diagnostik pilihan untuk mendiagnosa aliran darah pada pembuluh darah. Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat dan efektif, maka diperlukan keterampilan khusus dalam pemeriksaan USG Doppler, karena keterampilan hasil diagnostik sangat menentukan tindakan dan terapi selanjutnya yang harus dilakukan. Prinsip kerja USG atau ultrasonografi adalah yang pertama, transducer berfungsi sebagai pemancaran dan penerimaan gelombang suara. Transducer ditempatkan pada kulit pasien setelah dioleskan gel khusus untuk menghilangkan udara antara kulit dan transducer. Pengiriman gelombang suara. Transducer mengirimkan gelombang suara frekuensi tinggi ultrasound ke dalam tubuh. Gelombang suara ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia karena frekuensinya berada di atas batas pendengaran manusia. Selanjutnya,
frekuensi gelombang suara. Saat gelombang suara mengenai jaringan atau struktur di dalam tubuh, sebagian dari gelombang tersebut dipantulkan kembali ke transducer. Tingkat refleksi tergantung pada kepadatan dan jenis jaringan yang dilewati gelombang suara. Selanjutnya, penerimaan dan konversi sinyal. Transducer menerima gelombang suara yang dipantulkan dan mengonversi getaran ini menjadi sinyal listrik. Selanjutnya, processing sinyal. Sinyal listrik tersebut kemudian diproses oleh komputer untuk menghasilkan gambar. Komputer menganalisis pola dan kekuatan gelombang suara yang dipantulkan untuk membangun gambar 2 dimensi atau 3 dimensi dari struktur internal. Selanjutnya, tampilan gambar. Gambar yang dihasilkan ditampilkan di monitor secara real time, memungkinkan dokter atau teknisi untuk melihat langsung dan melakukan penilaian. Prosedur pemeriksaan USG. Persiapan pasien 1. Sebelum melakukan pemeriksaan USG, tanyakan apakah pasien sudah mengetahui mengenai pemeriksaan USG. Jika belum, jelaskan kepada pasien mengenai pemeriksaan USG yang akan dilakukan. Informasi yang harus diketahui pasien meliputi hasil pemeriksaan, termasuk posisi pasien dan biaya pemeriksaan USG. 2. Sebelum pemeriksaan USG, aorta, abdomen, kandung empedu, hepar, limpa, dan pankreas, anjurkan pasien untuk puasa, makan, dan minum 8-12 jam. 3. Atur posisi pasien seperti berbaring. Istilah atau sebutan hasil USG yaitu EDD perkiraan tanggal persalinan, GA perkiraan umur kehamilan, BPD ukuran tulang pelipis kiri dan kanan, HC lingkaran kepala bayi, AC ukuran lingkaran perut bayi, PL ukuran panjang tulang paha, PW berat bayi, EFY perkiraan berat bayi atau gram, PTA panjang badan bayi, GS ukuran kantong kehamilan, CRL ukuran jarak dari ujung kepala hingga ujung kaki, PHR frekuensi detak jantung bayi. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.